masuk mazhab nggak? Kan ada yang milih 8. Iya. Ini pertanyaan dari Muhammad ibn Abdul Wali. Masya Allah. Saya mau bicara mazhab lagi. Islam semuanya sudah diatur lewat imam mazhab. Kita mau kemanapun pemahaman kita udah diatur lewat imam mazhab. Al-Imam Abu Hanifah berkata bahwa sholat tarawih 20 rakaat. Ada Imam Malik bin Anas sholat tarawih 20 rakaat. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan sholat tarawih 20 rakaat. Lalu Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sholat tarawih 20 rakaat. Jadi imam mazhab seluruhnya tidak pernah ada yang mengatakan sholat tarawih 18 rakaat, apalagi 8 rakaat. 18 rakaat aja bukan tarawih, apalagi 8 rakaat. Ini dalil mutlak jamaah. Kalau ada orang mengatakan itu buktinya baginda Rasulullah sholat 11 rakaat, itu sholat witir. Gimana sih ente? Ngajinya yang benar dong. Rasulullah sholat witir di Ramadan dan tidak Ramadan selalu 11 rakaat. Tapi Rasulullah kana yusalli fi masjidihi, yang baginda Rasulullah sholat di masjidnya 8 rakaat sholat tarawih. Benar, karena beliau khawatir tarawih bakal menjadi wajib. Waduh, kalau tarawih wajib kesian nih umat. Akhirnya beliau sempurnakan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah. Beliau menyempurnakan yang tadinya 8 rakaat menjadi 20 rakaat. Di mana? Di rumahnya. Dan ini perlu dikaji ulang. Cuma saya bingung, dari zaman dulu udah ribuan tahun, 1400 tahun yang lalu, 100 tahun belakangan ini baru ada orang yang mendirikan sholat tarawih 8 rakaat. Sanadnya mana? Ilmu kan harus pakai sanad, betul gak jamaah? Jamaah, ilmu wajib punya sanad. Kalau nggak ada sanad, ini ilmu nggak tanpa sanad. Yang mengatakan sholat tarawih 8 rakaat ini dimasukin, silahkan. Untuk yang berkomentar kepada saya, silakan. Saya girang malah, karena ini adalah pembicaraan tentang imam mazhab. Jadi ungkapan-ungkapan seperti ini hanya ada di 100-an tahun yang orang mendirikan sholat tarawih 8 rakaat. 200 tahun yang lalu tidak pernah dijumpa orang mendirikan sholat tarawih 8 rakaat, apalagi 300 tahun yang lalu. Berarti ini ilmu yang mengada-ngada. Kalau ilmu mengada-ngada berarti ilmunya lemah, berarti ngada-ngada gitu. Bisa paham? Kita yang penting kan sholat. Nggak sholat juga nggak apa-apa. Saya nggak mengatakan yang penting sholat, nggak sholat juga nggak apa-apa. Boleh nggak? Kan perkara sholat tarawih sunnah. Hatta inti nggak sholat tarawih nggak ada masalah. Cuma jangan bilang bahwa tarawih 8 rakaat. 18 rakaat aja bukan tarawih, bagaimana 8 rakaat? Kenapa? Ini patokan mutlak dalil. Kalau orang dalil nggak bisa keluar dari dalil. Orang kalau udah berbicara tentang hukum, dia selalu bakal melakoni tentang hukumnya. Selalu pembicaraan tentang hukum. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa sholat tarawih kurang dari 20 rakaat, tidak berdasarkan hukum. Silakan. Mau cari kitab mana? Silakan. Yang mendengarkan ucapan saya, yang mendengarkan di acara YouTube-nya Bapak Muhammad Mutawalli Al-Wali gitu. Silakan. Keluarkan dalilnya. Dan nggak ada kitabnya. Coba kalau nggak percaya, lihat. Coba adakah yang mengatakan 8 rakaat? Tidak ada. Memang tidak pernah ada. Udah ribuan tahun, 20 rakaat nggak menjadi, tahu-tahu sekarang ini baru 100 tahun tahu-tahu ada yang 8 rakaat. Lucu. Ilmu yang baru terjadi dan itu tidak bersanad. Hati-hati. Disebut sholat gak? Sholat. Tarawih gak? Tidak. Mau dibilang apapun? Tidak. Kan tadi udah saya bilang 18 rakaat aja bukan tarawih, bagaimana baru 8 rakaat? Dan ini keputusan ittafaqal ulama bersepakat. Kalau ulama bersepakat udah, kita berada di majelis hukum, majelis hakim.
Kalau hakim yang terdahulu sudah berbicara tentang keputusan, hakim yang namanya jurisprudensi hukum, hakim berikutnya nggak bakal ngotak-ngatik hukum tersebut. Kenapa? Hakim terdahulu sudah memberikan hukum itu. Namanya jurisprudensi hukum. Begitu juga ulama kita. Kalau udah ada imam mazhab yang mengatakan, bahkan seluruh imam mazhab sepakat, kira-kira ini adakah di antara kita yang lebih pintar dari Imam Syafi'i? Jamaah, adakah lebih pintar dari Imam Syafi'i? Baca Quran aja kita kalah udah. Mau belagu-belagu ngasih hukum, hafal Quran nggak bisa, hadis berantakan, baca kitab nggak bisa, hatta baca kitab kuning, bicara hukum, tahu diri, paham jamaah? Ini jelas kan? Jelas gak? Ada yang kurang jelas silakan tunjuk tangan, karena ini hukum.